Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia, untuk mendengarkan setiap firman yang Tuhan ingin berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan sebelumnya mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dan berdoa. Segala puji, hormat, syukur, sembah, dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal dan kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tak terhingga kami sampaikan bersyukur yang luar biasa kepadamu oleh karena rahmat dan hikmat yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami setiap hari. Terima kasih dan bersyukur hari ini kami boleh mengikuti ibadah online. Luar biasa Engkau dalam memelihara kami Tuhan. Layakkan, sucikan, kuduskan hati kami untuk bisa datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih juga Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan, urapi secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berkati beliau agar apa yang disampaikan melalui mulut lidah bibirnya hanya kata-kata yang dari Tuhan yang keluar dan menjadi berkat buat kami semua. Terlebih lagi Tuhan, kami para jemaat dipersiapkan dengan hati pikiran yang siap untuk menerima firman. Terima kasih Tuhan. Firman itu biarlah boleh kami dengar dan tidak hanya sekedar kami dengar, namun biar tinggal tetap di hati sanubari kami, menjadi rema untuk kami sehari-hari. Biarlah tercermin dalam tingkah laku, perbuatan, tutur kata kami dalam menghadapi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, baik kehidupan pribadinya maupun kehidupan rumah tangganya, terlebih lagi kehidupan dalam melayani Tuhan. Semakin hari semakin heran, semakin bertambah-tambah indahnya mengikut Kristus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang kami naikkan hanyalah ungkapan rasa syukur kami kepadamu dan harapan permohonan kami untuk kami bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam mengikut Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama mendengarkan sebagian firman Tuhan dan mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya memberikan tema derita mendapatkan emas. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Ayub 42 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Ayub 42 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Puji nama Tuhan. Kenapa saya memberikan tema derita mendapatkan emas? Kita tahu bahwa kisah Ayub yang begitu luar biasa. Kita tahu dalam Ayub pasal pertama dikatakan bahwa orangnya saleh dan takut akan Tuhan. Dan tentang Ayub ini juga kita tahu, kita telah mendengarnya dari sejak sekolah minggu. Nah, tetapi kok bisa menderita atau derita bisa menghasilkan emas atau mendapatkan emas yang murni? Pada masa saat ini kita mengalami kesulitan yang sama, yaitu adalah penderitaan tentang keadaan dunia ini. Kita tahu apa yang saat ini kita inginkan, banyak hal yang mungkin tidak tercapai. Karena apa? Karena terkendala dengan virus corona yang ada. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kesesakan, kesulitan, dan penderitaan pun kita derita hari-hari ini. Dan tetapi yang saya yakini bahwa derita yang kita alami adalah sesuatu hal yang seharusnya kita bisa hadapi. Seharusnya bisa kita hadapi dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di sana bagian A, di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan mengerti setiap kekuatan kita. Tuhan mengerti setiap kemampuan kita masing-masing. Pastinya penderitaan yang kita alami tidak melebihi dari apa yang kita punya. Kapasitas kita masing-masing tidak mungkin sama. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan menaruh setiap permasalahan kita itu adalah sesuatu hal untuk menaikkan level kita. Bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan kita, bagaimana kita menyikapi setiap penderitaan kita, bagaimana kita menyikapi setiap kesulitan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ayub mendapatkan pencobaan yang luar biasa, bukan hanya dari
keluarganya saja, yaitu istrinya, tetapi dari teman-temannya pun juga mendapatkan hal yang sama. Dan kita tahu bahwa istrinya mengatakan bahwa tinggalkanlah Tuhanmu, hujatlah Tuhanmu. Itu adalah sesuatu hal yang seharusnya sebagai manusia tidak melakukan hal itu, tetapi terkadang daging kita ini lemah, tetapi kita mau melakukan apa yang menurut kita benar, tetapi menurut Tuhan belum tentu benar. Oleh sebab itu, jangan sampai kita sebagai umat-umat Allah, kita meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kita beranggapan Tuhan itu ada di mana sih? Apakah Tuhan itu ada? Terkadang itu terucap dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena permasalahan kita, karena penderitaan yang kita hadapi. Dan apa yang Ayub dapatkan, yaitu adalah bukan datang dari Tuhan, tetapi datangnya dari si iblis. Dalam Ayub pasalnya yang pertama, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa iblis sudah berkeliling mencari siapa yang menjadi targetnya. Tetapi pada waktu itu ternyata iblis melihat bahwa ada satu orang yang salah, yaitu adalah Ayub. Dan oleh sebab itu iblis ingin mencobai iman dari Ayub. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama memiliki iman seperti Ayub. Mari kita sama-sama memiliki keteguhan dalam setiap apa yang kita inginkan. Dan iman Ayub sangat luar biasa, dan itu yang membuat iman Ayub itu kuat dan dimurnikan. Dalam Ayub 42 ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan bahwa lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita mau dimurnikan, kalau kita memiliki iman yang kuat, pastinya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi pastinya sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya agar kita dimurnikan dan mendapatkan hal yang terbaik, mendapatkan emas yang murni? Yang pertama adalah mengikuti prosesnya Tuhan. Ini sesuatu hal yang setiap kita mendapatkan proses yang berbeda-beda. Suami dengan istri pastinya mendapatkan proses yang berbeda. Begitu juga dengan anak-anak, begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lain. Proses kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu setiap kita terkadang menganggap bahwa prosesnya si A dengan si B itu sama kok. Tetapi Tuhan katakan bahwa kita memiliki prosesnya masing-masing. Kita memiliki setiap aturan mainnya Tuhan. Dalam Ayub pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Tuhan tahu apa yang Ayub akan lakukan. Nah, oleh sebab itu Ayub pun melakukannya. Ayub mengikuti prosesnya Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan apa? Dengan tidak berkeluh kesah. Dalam Ayub pasal yang ke-23 di sana dikatakan bahwa Ayub berkeluh kesah dengan Tuhan. Kenapa harus seperti ini? Kenapa prosesnya begitu berat? Kenapa proses yang harus dia jalani itu harus seperti ini? Sampai pada akhirnya terkadang kita sebagai manusia, kita lupa dengan Tuhan. Kita mengambil jalan pintas kita sendiri. Karena kita menganggap bahwa prosesnya Tuhan itu terlalu sulit. Proses yang Tuhan berikan kepada kita itu terlalu rumit. Tetapi sebenarnya kalau kita mau menikmati prosesnya Tuhan, itu sebenarnya indah. Tetapi terkadang kita tidak mau. Terkadang kita menganggap bahwa jalan ini adalah jalan yang terbaik. Dan terkadang
kalau kita tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan, kita sudah pastinya lepas dari pokok, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Pokok anggur dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 bisa dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Kita tidak mau berpegang kepada pokok anggur itu. Terkadang kita menganggap bahwa pokok anggur itu kan sudah tidak kuat, ya sudahlah, saya cari pokok anggur yang lain. Terkadang kita berpikir seperti itu. Terkadang kita menganggap bahwa sudahlah, yang penting apa yang saya lakukan baik, ya sudah, itu mungkin prosesnya Tuhan. Terkadang kita beranggapan seperti itu. Tetapi bagaimana kita menikmati prosesnya Tuhan? Bagaimana kita menyikapi setiap apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita? Dan sudah pastinya bahwa apa yang kalau Tuhan inginkan, Tuhan cuma hanya menginginkan satu hal. Kamu ikuti prosesnya Tuhan. Dan mari kita sama-sama bersandar kepada pokok anggur itu. Karena kalau kita bersandar kepada pokok anggur itu, sudah pastinya kita akan melekat dengan begitu luar biasa. Dan proses yang Tuhan berikan kepada setiap kita pastinya akan indah pada waktunya. Dan kalau kita mau mengikuti prosesnya Tuhan, kita harus tunduk terhadap otoritas yang ada. Karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kita diberi kuasa. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7 di sana dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Kita harus tunduk kepada otoritas kita, yaitu adalah si empunya kerajaan Allah, yaitu adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita mau tunduk terhadap otoritas, pasti proses yang kita jalani step by step, satu demi satu, pastinya akan enak. Dan pastinya kita akan menuju untuk kemurnian yang Tuhan akan berikan kepada kita. Untuk mendapatkan emas yang murni, harus menjalani proses. Kita tahu bahwa emas, kalau mau mendapatkan yang murni, harus ditempa begitu luar biasa. Dan begitu pun juga kita sebagai manusia, kita harus juga mengikuti prosesnya Tuhan. Lalu yang kedua adalah, kalau kita mau dimurnikan untuk mendapatkan yang terbaik, yaitu yang kedua adalah melakukan kebenaran. Ini sesuatu hal yang mungkin, saya kan sudah melakukannya, saya kan sudah mengerjakannya. Tetapi terkadang kita melakukan kebenaran, apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan ingin lakukan? Ataupun apakah kita sudah sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita? Kita harus tahu aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 di sana dikatakan aturan-aturan yang seharusnya kita lakukan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini hak orang lain dan sebagainya. Itu hal-hal yang harus kita penuhi untuk dapat apa? Untuk kita dapat mengerti sebuah kebenaran yang secara seutuhnya. Dan pastinya kalau kita mau melakukan kebenaran, Tuhan memberikan sesuatu pesan kepada setiap kita, yaitu adalah kita harus menjadi saksi. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8 di sana dikatakan, jadilah saksiku dari Yerusalem, Yudea hingga Samaria. Tuhan memberikan kuasanya kepada setiap kita untuk menjadi saksi. Untuk apa? Untuk dapat menjalankan kebenaran-kebenaran yang seharusnya kita lakukan. Saat-saat ini di masa kita mengalami kesulitan, apakah kita melakukannya? Atau malah sebaliknya, kita malah tidak melakukan kebenaran itu. Malah kita menganggap bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah salah. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mari kita sama-sama menjadi saksinya Allah. Dan pastinya kalau kita mau melakukan kebenarannya, kita harus menunjukkan kasih Bapa. Kasih Bapa yang begitu luar biasa. Kasih Bapa yang begitu enak sebenarnya. Kalau kita
mau menjadi umat-umat, menjadi anak-anaknya yang luar biasa, menjadi anak-anak kerajaannya, menjadi mempelai Kristus yang siap untuk menjadi mempelai yang indah dan anggun. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang mau dimurnikan, menjadi orang-orang yang berharga di mata Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman. Lalu yang terakhir, kalau kita mau dimurnikan dan kita mendapatkan yang terbaik dan menjadi emas yang murni, yang terakhir adalah kuat dan teguh dalam iman. Kisah Ayub ini kita tahu begitu luar biasa. Iman yang kuat, iman yang teguh yang Ayub berikan kepada setiap kita. Contoh yang luar biasa. Terkadang kita menganggap bahwa kok bisa ya menderita mendapatkan emas. Tetapi bagaimana kita menikmati proses yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita bisa kuat, kita bisa teguh dalam iman kita, kita harus bersandar sepenuhnya ataupun berserah kepada Tuhan secara utuh. Terkadang kita menganggap saya sudah berserah kepada Tuhan. Terkadang kita menganggap bahwa kalau kita ingat kepada Tuhan baru kita mulai datang kepada Tuhan. Tetapi pada waktu kita senang, kita lupa dengan apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang pastinya kalau kita kuat dan teguh, sudah pastinya kita harus tahu tujuan hidup kita untuk apa. Untuk apa kita dimurnikan kalau kita tidak memiliki tujuan. Apa yang harus kita capai, apa yang harus kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah kalau kita kuat dan teguh, penyertaan Tuhan sampai hari ini pun sempurna dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun kita hari-hari ini mendapatkan kesulitan, walaupun hari-hari ini kita mendapatkan kesesakan, tetapi yang jelas bahwa kalau kita mau dimurnikan, kalau kita mau mendapatkan emas yang murni, yang pertama adalah kita harus mengikuti prosesnya Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan sampai kita berkeluh kesah, dan kita harus bersandar kepada pokok anggur yang benar itu dan tunduk kepada otoritas. Lalu yang berikutnya adalah kita melakukan kebenaran, menjadi saksinya Allah, dan tahu aturan-aturan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita menunjukkan kasih Bapa kepada orang lain bahwa ini loh, kalau kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Lalu yang terakhir adalah kuat dan teguh dalam iman, dan kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita untuk dapat kita mencapai kekuatan yang seutuhnya, karena Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan mari kita sama-sama kuat dalam setiap problema kita, dan mari kita sama-sama mendapatkan emas itu. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia.
Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau yang masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah walaupun secara online. Tuhan kiranya melawat setiap umat-Mu dan Tuhan menolong mereka yang lemah, beri kekuatan, mereka yang dalam proses pemulihan, yang sedang dalam kondisi kesehatan yang terganggu. Tuhan kiranya menjamah, memulihkan dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam masalah, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah studi, Tuhan kiranya memberikan yang terbaik dan jalan keluar, dan nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Berkatilah seluruh umat-Mu, khususnya GPD El Shaddai. Tuhan kiranya tolong mereka untuk mereka tetap tegar di tengah-tengah masalah yang sedang melanda bagi kami semua, khususnya ya Tuhan Indonesia ini. Tuhan kiranya yang akan memakai para medis, juga pemerintah dengan cara-cara untuk bisa menghambat dan juga ya Tuhan peran daripada masyarakat agar supaya virus COVID-19 ini tidak semakin berkembang, tetapi pada akhirnya dapat terselesaikan dari kerjasama yang baik dari seluruh masyarakat Indonesia bersama dengan kepatuhan dari apa yang telah diberikan oleh pemerintah dalam aturan-aturannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati jemaat yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan juga yang memberkati baik yang ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Dengan bertambahnya usia, mereka pun semakin kokoh di dalam Engkau, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami berdoa kepada Engkau, mari Bapa, kedangkanlah tangan-Mu, turunkanlah kiranya berkat-Mu yang melimpah atas setiap kami umat-Mu, dan kami akan menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa, di dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian, saat ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.